Baik, perkenalkan nama saya Raisa Pratis dengan NIM 240211060008. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana CNN bekerja dan menjelaskan salah satu arsitektur dari CNN yaitu unit plus. Nah, di sini saya akan menjelaskan yaitu fondasi cara kerja CNN dan evolusi dari unit ke unit plus. Yang pertama yaitu fondasi dan cara kerja CNN. CNN itu adalah Convolution Neural Network, di mana CNN merupakan arsitektur jaringan saraf hewan yang dirancang khusus untuk mengidentifikasi atau memberi label pada objek dalam gambar secara otomatis. CNN bekerja dengan cara korteks visual manusia memproses informasi, yaitu hierarki fitur dimulai dari mengenali garis dari low level hingga bentuk kompleks high level. Kemudian lokalitas yaitu hanya fokus pada area kecil dalam satu waktu sebelum menggabungkannya. Selanjutnya yaitu efisiensi, di mana menggunakan filter yang sama di seluruh gambar untuk mendeteksi yang konsisten. Selanjutnya yaitu alur kerja dari CNN. Jadi alur kerja CNN itu kita dari sebuah gambar ke jawaban, di mana gambar masuk kemudian diproses bertahap lalu keluar sebagai diprediksi secara jelas. Itu dimulai dari input gambar, kemudian proses konvolusi, lalu diaktifasi, kemudian pooling, lalu fully connected, baru output prediksi. Jadi dimasukkan gambar, baik itu gambar entah gambar random, lalu nanti outputnya akan diprediksi ini gambar apa. Jadi di dalam ini ada 3 pilar utama dari CNN. Yang pertama yaitu konvolusi. Konvolusi itu proses ekstraksi fitur menggunakan filter atau kernel yang bergeser di atas gambar untuk menciptakan feature map. Lalu kalau ReLU atau ReLU independent adaptation, di mana dia adalah fungsi non-linearitas yang membuang nilai negatif dan memungkinkan model yang mempelajari pola yang jauh lebih kompleks. Selanjutnya yaitu pooling. Pooling adalah kompresi data dengan mengambil informasi paling dominan atau max pooling untuk meningkatkan efisiensi komputasi. Nah, berikut ini adalah cara kerja manual dari konfigurasi, ReLU, dan pooling. Ini adalah cara manual dari cara kerja konfigurasi, ReLU, dan max pooling. Pertama ini adalah konfigurasi, di mana kita menggunakan slide 1, maka dia akan berpindah sekali, baik itu kolom atau baris. Ini dikalikan dengan filter untuk menghasilkan feature map. Seperti yang kita lihat di sini, kita mengalihkan terlebih dahulu, lalu menuju jalannya. Nah, hasilnya itu dapat terlihat pada matriks baru yang ada, yaitu ini yang namanya feature map. Ini. Kemudian kita masuk dalam proses ReLU. Nah, bagian ReLU ini kita akan menggunakan nilai negatif. Pada nilai negatif, maka nilainya tetap. Selanjutnya itu max pooling, di mana di sini kita menggunakan yaitu strike 2 dan window 2/2. Maka dilihat dari hasil nilai datangnya ada 3. Oke, sekarang kita lanjut di siklus pelatihan atau coach, di mana itu dimulai dari forward pass, data masuk, diproses ke player untuk menghasilkan prediksi awal. Selanjutnya yaitu loss all, di mana menyesuaikan antara tebakan model dengan data asli. Lalu backward, di mana bikin gradient kesalahan dari output mundur ke input. Selanjutnya yang terakhir yaitu wake update, di mana dia optimizer menyesuaikan bobot agar kesalahan kurang dari coach dekat. Model ini dilatih ratusan kali, bahkan ribuan coach hingga operasinya memuaskan. Sekarang kita masuk di evolusi dari unit ke unit plus. Mengapa perlu arsitektur baru? Nah, masalahnya ini adalah CNN biasanya kehilangan informasi posisi atau spasial saat pooling. Untuk segmentasi kita perlu tahu persis pixel mana yang masuk kelompok mana, jadi informasi tidak boleh hilang. Di sini kita butuh presisi pixel demi pixel. Inilah alasan arsitektur encoder dan decoder diciptakan. Encoder bertugas mengecilkan gambar untuk mengekstrak fitur penting atau memahami apa objeknya, sedangkan decoder bertugas memperbesar kembali gambar tersebut untuk memetakan posisi pixel secara akurat atau menentukan di mana lokasinya. Oke, kita masuk di unit atau struktur simetris view. Unit adalah arsitektur jaringan saraf konvolusional CNN yang dirancang khusus untuk segmentasi citra. Arsitektur unit didasarkan pada 2 jalur utama yang dihubungkan oleh skip connection. Yang pertama encoder contracting. Dia menangkap konteks dan fitur gambar melalui downsampling. Lalu decoder atau extensive. Dia merekonstruksi resolusi spasial untuk penentuan lokasi pixel. Lalu skip connection, di mana dia mengirimkan info posisi detail dari encoder langsung ke decoder. Nah, masalah kenapa harus dievolusi sistem
arsitektur unit. Kenapa harus dievolusi? Jadi ada 3, yaitu pertama semantika, di mana fitur decoder terlalu mentah atau low level, sedangkan decoder sudah matang atau high level. Jadi penggabungan langsung sering kali tidak akurat. Yang kedua yaitu kedalamannya kaku. Unit memiliki jumlah layar yang tetap, padahal objek 3D yang berbeda ukuran membutuhkan kedalaman jaringan yang berbeda. Yang ketiga yaitu kehilangan detail. Pada jalur skip yang jauh, informasi spasial yang sangat halus seringkali hilang sebelum mencapai decoder akhir. Nah, untuk itu maka muncul evolusi dari unit, yaitu unit plus plus. Unit plus plus atau sering disebut sebagai nested unit adalah versi pengembangan atau evolusi dari arsitektur unit tradisional, di mana inovasi utama dari unit plus plus adalah mengisi area kosong di tengah huruf U dengan kode perantara. Yang pertama yaitu jembatan bertahap, informasi dari encoder ke dalam lonceng encoder melainkan proses bertahap. Selanjutnya yaitu reduksi gap, yang mana mengurangi perbedaan semantik antara fitur encoder dan decoder. Lalu akurasi pixel, di mana hasil segmentasi jauh lebih halus dan presisi pada tipe objek. Nah, hasil dari evolusi unit yaitu ada 3, yaitu dense connection. Setiap node terhubung ke semua node sebelumnya pada level yang sama, di mana memastikan aliran informasi yang sangat kaya. Lanjut yaitu deep supervision, di mana output bisa diambil dari berbagai kedalaman sekaligus, memungkinkan model belajar lebih cepat dan stabil. Selanjutnya yaitu model tuning, di mana karena arsitektur unit kita bisa memangkas jaringan saat menggunakan atau inferensi untuk meningkatkan kecepatan tanpa kehilangan akurasi. Kesimpulan, CNN bekerja dengan meniru mekanisme korteks visual manusia yang memproses informasi secara hierarkis, mulai dari deteksi sepi, bentuk hingga objek utuh melalui operasi konfigurasi, aktivasi rel, dan polling. Proses ini menggunakan filter kecil untuk memindai gambar secara bertahap guna mengekstraksi fitur lokal yang penting yang kemudian diproses melalui siklus pelatihan, forward pass, loss, propagation, dan update untuk meminimalkan kesalahan retrieval. Kemudian evolusi dari unit ke unit plus didorong oleh kebutuhan akan akurasi segmentasi yang lebih presisi, terutama untuk menjembatani semantic gap atau perbedaan tingkat pemahaman data antara fitur mentah di decoder dan fitur matang di decoder. Unit plus menggunakan struktur unit tradisional dengan memperkenalkan skip database dan koneksi padat dan connection melalui node perantara sehingga informasi spasial dapat diterjemahkan secara bertahap dan menghasilkan segmentasi citra yang jauh lebih akurat. Sekian, terima kasih dari saya. Perkenalkan, nama saya Intan Nuraini Kasu. Di sini saya akan menjelaskan tentang arsitektur utama dari unit plus plus dan keunggulannya. Kita masuk ke latar belakang unit plus plus dulu. Untuk memahami desain nested atau bersarangnya pada unit plus plus, kita perlu mengingat kembali unit klasik terlebih dahulu. Pada unit biasa terdapat jalur turun atau encoder yang mengekstrak feature dan mengurangi ukuran resolusi gambar, dan jalur naik atau decoder yang mengembalikan resolusi gambar untuk menghasilkan peta segmentasi. Keduanya dihubungkan oleh garis lurus yang disebut skip connection. Masalahnya pada unit klasik ini, skip connection langsung menggabungkan feature dari encoder yang masih sangat mentah atau memiliki low level semantics, di mana data masih berupa garis, warna, kasar, dan halusnya pixel, dengan feature dari decoder yang sudah sangat diproses atau memiliki high level semantics. Karena decoder ini merupakan tempat di mana terjadinya menghasilkan peta segmentasi, jadinya komputer sudah mengenal makna dari sebuah objek atau bisa mengenali mana yang objek dan mana yang background dari sebuah foto. Perbedaan tingkat semantik ini bisa disebut semantik gap yang jauh, membuat jaringan seringkali kesulitan untuk menyelaraskan kedua jenis feature tersebut secara optimal. Untuk mengatasi masalah tersebut, unit dibuat dengan desain nested atau merombak jembatan kosong tersebut menjadi sebuah jalur bertahap agar fitur mentah dan matang bisa selaras secara optimal sebelum akhirnya digabungkan. Di dalam arsitektur unit plus plus terdapat inovasi baru yang dikembangkan dari unit klasik, yaitu pertama itu nested dan skip connection yang menjembatani celah semantik antara encoder dan decoder serta memperlancar aliran gradien. Ini adalah nested dan skip connection-nya yang di bulatan warna biru atau konvolasi yang di warna biru muda.
dan deep supervision yang memberikan efek regularisasi selama proses pelatihan untuk meningkatkan kinerja model. Kita mendefinisikan setiap noda sebagai X pangkat I, J. Indeks I mewakili level downsampling, seberapa dalam kita berada di sisi encoder, misalnya dari resolusi penuh turun ke resolusi terendah. Dan indeks J, ini indeks J di sini, mewakili di sepanjang jalur skip connection atau jalur horizontalnya ini. Dan node X pangkat I, 0 adalah jaringan encoder asli atau sama seperti unit standar. Di arsitektur unit yang klasik, proses dari segmentasinya langsung dari encoder ke decoder, tidak ada penjempatannya seperti di unit plus. Karena itu untuk guna dari intermediate convolutional blocks ini disebut itu untuk sebutan formalnya. Ini secara bertahap memproses dan memperkaya feature low level dari encoder sebelum mencapai decoder. Hal ini memastikan bahwa ketika feature dari encoder akhirnya digabungkan dengan feature decoder, keduanya berada pada tingkat kedalaman semantik yang serupa dan celah semantik atau masalah semantik gap tadi telah terselesaikan. Di atas ini gambar menunjukkan penjabaran matematis dari cara kerja dan skip connection atau koneksi padat pada baris paling atas, baris resolusi tertinggi dari arsitektur unit plus. Resep dari rumus ini yaitu H itu sama dengan H itu melambangkan konvolusi berserta fungsi aktivasinya. Ini seperti mesin pengolahnya, dan tanda kurung ini melambangkan proses concatenation atau penggabungan. Semua data yang ada di dalam kurung ini ditumpuk menjadi satu sebelum dimasukkan ke pengolah yaitu H. Dan U itu untuk upsampling, mengambil data dari baris bawahnya lalu diperbesar ukuran gambarnya agar sejajar dengan baris atas. Untuk membuat X pangkat 0,1 akan digabungkan data mentah langsung yaitu dari kiri yang ini dengan data dari bawah yang sudah diperbesar yaitu upscaling, lalu proses di H. Selanjutnya untuk mencari X pangkat 0,2 itu mengumpulkan data awal yaitu ini awal data mentah ditambah hasil dari noda sebelumnya ini, dan ditambah data di bawah yaitu upscaling dari X pangkat 1,1. Begitu seterusnya sampai kita di X pangkat 0,4 yaitu decodernya. Di sini sudah ada rumus persamaan utama nested dan skip pathways. Proses di dalam node nested ini dapat dirumuskan secara matematis. Misalkan kita ingin menghitung feature map atau keluaran output dari sebuah node. Ini adalah persamaannya. Langkah-langkahnya yaitu pertama kita mengambil feature map dari node di level bawahnya secara diagonal, dan itu I tambah 1 resolusi lebih rendah, lalu melakukan upsampling U agar ukurannya membesar dan cocok untuk resolusi di bawah di level I. Yang kedua, kita mengumpulkan semua feature map dari node-node sebelumnya yang berada persis di level horizontal yang sama. K bergerak dari 0 hingga tepat sebelum J. Ini adalah bagian dense connection-nya. Dan ketiga, kita menggabungkan hasil upsampling tadi dengan semua feature map dari jalur horizontal. Di foto ini bisa kita lihat ada tanda L atau bisa disebut loss yang terhubung ke setiap node output di atas ini. Artinya model bisa dilatih untuk menghasilkan prediksi di setiap tahap, yaitu di tahap L1, L pangkat 1, L pangkat 2, dan L pangkat 3. Di sini juga terjadi pruning atau pemangkasan karena setiap tingkat ini bisa menghasilkan segmentasi sendiri. Kita bisa memotong model saat penggunaan atau deployment. Jika gambar yang disegmentasi mudah atau gampang digunakan
up atau simple, gunakan saja unit L pangkat 1. Jika sangat kompleks, seperti ingin melihat detail kecil, misal untuk mencari tumor kecil, gunakan net unit plus L pangkat 4 yang paling akurat tapi berat juga untuk komputasi. Selanjutnya keunggulan dari unit plus. Pertama itu selanjutnya keunggulan unit plus. Pertama itu menjembatani semantic gap secara efektif karena adanya blok-blok konvolusi di sepanjang jalur skip connection. Fitur-fitur spasial yang mentah dari encoder diproses dan diperkaya secara bertahap sebelum akhirnya digabungkan dengan feature dari decoder. Hal ini memastikan bahwa saat penggabungan terjadi, kedua feature sudah memiliki tingkat pemahaman semantik yang setara. Nanti hasilnya, batas-batas objek pada gambar yang disegmentasi menjadi jauh lebih tajam dan akurat. Kedua itu penggabungan multiskala atau multi-scale feature aggregation. Berkat arsitektur yang padat, jaringan dapat menangkap dan menggabungkan feature dari berbagai ukuran atau skala secara bersamaan. Ini sangat krusial untuk segmentasi objek yang ukurannya sangat kecil dan bervariasi dalam satu gambar. Misalnya, untuk mendeteksi sel abnormal yang sangat kecil sekaligus organ tubuh yang memakan separuh gambar. Yang ketiga itu deep supervision atau fleksibel dengan deep supervision. Unit plus didesain untuk dilatih menggunakan teknik deep supervision. Artinya, jaringan tidak hanya menghitung error atau loss-nya pada akhir, tetapi hasil segmentasi dari lapisan-lapisan tengah jaringan juga ikut dievaluasi selama proses training. Ini memaksa lapisan tengah untuk belajar feature yang representatif lebih cepat dan mencegah fenomena vanishing atau vanishing gradient. Yang terakhir itu fleksibilitas cloning atau pemangkasan model. Ini adalah salah satu feature paling revolusioner untuk implementasi dunia nyata karena menggunakan deep supervision. Unit plus bisa menghasilkan beberapa output dengan tingkat kedalaman yang berbeda. Saat proses inference atau penggunaan model di lapangan, jika membutuhkan kecepatan tinggi, misalnya di smartphone atau perangkat medis real time, kita bisa memangkas bagian terdalam dari jaringan ini. Kita bisa menggunakan versi unit plus yang lebih dangkal dan cepat tanpa mengorbankan akurasi secara drastis. Dari penjabaran arsitektur unit plus tadi dan juga keunggulannya, bisa disimpulkan kalau unit plus adalah evolusi dari arsitektur unit klasik untuk tugas segmentasi gambar yang mengunggulkan dua inovasi utama. Pertama itu nested dan skip connection atau koneksi lewati bersarang yang padat, dan kedua itu supervisi mendalam atau deep supervision. Melalui blok-blok konvolusi menengah di antara encoder dan decoder, unit plus mampu memproses dan mematangkan data secara bertahap untuk menjembatani semantic gap antara feature visual mentah dan konsep objek abstrak, sehingga menghasilkan batas segmentasi yang luar biasa presisi karena tidak ada detail informasi yang terbuang. Selain itu, berkat penerapan supervisi mendalam yang memaksa model belajar di berbagai tingkatan arsitektur, unit plus menawarkan fleksibilitas pemangkasan jaringan atau model pruning tadi saat inferensi, yang memungkinkan mempercepat waktu proses komputasi secara signifikan dengan pengorbanan akurasi yang sangat minimal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai implementasi unit plus. Perkenalkan, nama saya Tiffany Patricia Laurel Lepondak dengan NIM 240211060080. Implementasi unit plus akan paling banyak ditemukan pada kasus-kasus di mana presisi adalah segalanya. Unit plus diciptakan untuk menyelesaikan masalah utama yang ada pada unit standar, yaitu versi sebelumnya daripada unit plus, yang dimana masalah utama yang ada pada unit standar ini adalah semantic gap. Nah, semantic gap itu apa?
Semantic gap itu secara harfiah adalah kesenjangan makna. Namun pada konteks ini, semantic gap itu adalah ketidaksesuaian antara data yang ditangkap oleh komputer, yaitu pixel-pixel, dengan cara manusia memahami gambar atau konsep objek yang ada pada citra tersebut. Nah, untuk implementasi Unit++ yang pertama itu dapat kita temui pada segmentasi untuk hasil MRI dari sel kanker atau tumor. Dalam MRI otak, tumor seringkali memiliki bentuk yang tidak beraturan dan menyatu dengan jaringan yang sehat. Hal ini tentunya akan mempengaruhi bagaimana hasil deteksi dari MRI tersebut. Unit++ mampu mendeteksi batas-batas ini jauh lebih tegas dibanding dengan unit standar atau unit biasa, karena pada Unit++, struktur nested-nya menjaga detail tepi dari gambar atau hasil MRI itu tetap utuh. Fitur utama yang digunakan dalam segmentasi kanker atau tumor ini adalah fitur Deep Supervision atau pengawasan berlapis. Cara kerjanya, dengan Deep Supervision ini memungkinkan Unit++ mengeluarkan hasil prediksi dari berbagai node atau level. Model tidak hanya belajar dari hasil akhir, tetapi juga akan belajar dari cabang-cabang di tengah, yang dimana ini membantu model menangkap fitur pada berbagai skala secara simultan. Hasilnya, model akan tetap akurat, baik untuk mendeteksi tumor yang masih sangat kecil maupun yang sudah besar. Yang kedua adalah implementasi pada segmentasi sel dalam mikroskop atau histopatologi. Seperti yang dapat kita lihat di gambar ini, sel-sel itu seringkali berhimpitan. Dengan bantuan dari Unit++, kita dapat memisahkan citra dari sel satu dengan lainnya agar tidak dianggap sebagai sel-sel yang menyatu ini adalah satu gumpalan besar. Fitur utama yang digunakan untuk implementasi di segmentasi sel dalam mikroskop ini adalah fitur Redesign Skip Connection dan Dense Blocks. Fitur ini membantu pada masalah utama, yaitu sel yang sering berhimpitan. Sulit bagi model AI untuk membedakan mana batas sel A dan batas sel B. Jadi dengan menggunakan fitur Redesign Skip Connection ini dapat membantu menelangi masalah tersebut. Cara kerjanya adalah di Unit++, informasi dari jalur encoder tidak akan langsung ditempel ke jalur decoder, melainkan akan diproses dulu melalui dense convolutional blocks di tengah jembatan. Proses ini akan menghaluskan semantic gap. Hasilnya, batas antar sel-sel menjadi sangat tajam, sehingga model dapat melihat celah tipis di antara dua sel yang berhimpitan, sehingga jumlah sel yang dihitung akan menjadi jauh lebih akurat. Kemudian, contoh implementasi yang ketiga adalah analisis citra satelit atau remote sensing. Di sini, Unit++ digunakan untuk memetakan perubahan tutupan lahan atau mendeteksi bangunan kecil yang sering dianggap noise atau derau oleh arsitektur CNN standar. Fitur utama yang digunakan pada implementasi seperti ini adalah Nested Skip Connections atau jembatan bersarang. Jadi fitur ini akan membantu objek seperti jalan raya pada foto satelit yang seringkali dikira seperti garis tipis. Nah, di unit standar biasanya garis tipis ini sering putus atau hilang karena sudah melalui proses pengecilan gambar atau downsampling. Dengan Unit++ dan menggunakan fitur Nested Skip Connections, fitur ini akan membantu sebagai jembatan ekstra yang akan menjaga detail tekstur dari jalan tetap ada dari awal sampai akhir, sehingga informasi dari gambar yang dikira sebagai garis tipis itu akan dikirim lewat jalur pendek di jembatan atau nested connection itu, sehingga tidak sempat hilang atau ditelan lapisan yang lainnya. Hasilnya, garis jalan yang dideteksi tadi akan menjadi utuh dan tidak terputus-putus, sehingga hasil deteksinya tetap presisi dan akurat. Nah, dalam AI, strategi optimasi adalah cara kita memberikan feedback yang sangat detail kepada model. Oleh itulah, kita membutuhkan strategi optimasi
yang akan membantu kita yang pertama itu mengoreksi kesalahan, di mana akan memberitahu model titik di mana model ini salah menebak. Misalnya pada remote sensing tadi, kalau sawah ditebak sebagai jalan itu, dengan strategi optimasi kita dapat mengurangi terjadinya hal-hal seperti itu. Yang kedua, strategi optimasi akan membantu untuk menajamkan batas, seperti memastikan garis jalan yang dihasilkan tidak buram. Dan yang ketiga, strategi optimasi akan membantu untuk efisiensi belajar dari model, di mana dengan strategi optimasi kita dapat memastikan model tidak menghabiskan waktu terlalu lama untuk belajar hal-hal yang seharusnya tidak penting. Ada beberapa cara yang digunakan untuk strategi optimasi di UNet++. Yang pertama adalah deep supervision, yang dimana ini adalah fitur khusus untuk UNet++. Di UNet biasa, biasanya hanya menghitung loss di satu titik, yaitu di ujung akhir. Sementara di UNet++, kita bisa menghitung loss di setiap node output atau di daerah decoder. Yang kedua adalah binary cross entropy atau BCE loss. BCE adalah fungsi kerugian yang mengevaluasi setiap pixel secara individual. Model akan memprediksi apakah sebuah pixel termasuk objek. Kalau termasuk objek akan bernilai 1, dan mendeteksi apakah sebuah pixel itu termasuk background. Jika background akan diberikan nilai 0. Rumusnya bisa kita lihat di sini. Nah, logikanya adalah jika nilai asli adalah 1 tapi model menebak mendekati 0, maka nilai dari log akan menjadi sangat besar. Kelemahan dari BCE loss ini adalah jika gambar didominasi oleh background, misalnya backgroundnya 95% hitam, maka model akan cenderung malas dan menebak bahwa hasil dari gambar tersebut adalah hitam semua. Yang kedua, dice loss atau Sorensen dice coefficient. Dice loss diciptakan untuk mendeteksi masalah ketidakseimbangan atau class imbalance. Class imbalance itu adalah kondisi di mana jumlah pixel objek jauh lebih sedikit dibandingkan pixel background. Dice loss adalah obat untuk masalah ini. Nah, dice loss ini dia tidak peduli seberapa banyak backgroundnya, tapi ia hanya peduli seberapa tepat tumpang tindih atau overlap antara prediksi dan aslinya. Yang selanjutnya adalah hybrid loss. Hybrid loss ini adalah kombinasi dari BCE dan dice, yang dimana peneliti UNet sering menggabungkan keduanya untuk mendapatkan hasil yang lebih stabil dan presisi untuk model. BCE memberikan kestabilan pada gradien saat proses training, sementara dice akan memastikan bentuk objek yang dihasilkan akurat dan tajam. Dan yang terakhir adalah IOU atau Intersection Over Union, atau bisa juga disebut sebagai Jaccard Index. Ini adalah metrik untuk menguji seberapa bagus model yang telah selesai di-train. Jika prediksi tepat sasaran dan ukurannya pas, maka nilai IOU akan mendekati 1,0 atau 100%. Jika prediksi meleset seperti terlalu besar atau terlalu kecil, nilainya akan mendekati 0. Jadi kesimpulannya, sinergi fungsi kerugian yaitu hybrid loss, di mana menggabungkan antara BCE, yaitu binary cross entropy, dan dice loss, adalah kunci keberhasilan dari segmentasi. BCE bertugas untuk akurasi di setiap pixel secara individu, sedangkan dice loss memastikan bentuk objek yang dihasilkan sesuai dengan kenyataan. Kombinasi antara kedua ini membuat model tahan terhadap masalah ketidakseimbangan data atau class imbalance. Dan untuk keunggulan deep supervision, berbeda dengan arsitektur standar pada umumnya, fitur deep supervision pada UNet++ memberikan kesempatan bagi setiap tingkatan jembatan atau nested nodes untuk memberikan hasil prediksi. Hal ini mempercepat proses belajar atau convergence dan memastikan informasi detail tidak hilang di tengah jalan. Dan yang ketiga, metrik evaluasi sebagai standar kualitas. Penggunaan metrik seperti IOU, yaitu Intersection Over Union, memberikan penilaian yang objektif. Metrik seperti ini akan membuktikan seberapa pas masker atau mask yang dibuat oleh model AI menempel pada objek aslinya. Nilai IOU yang tinggi menunjukkan bahwa model UNet++ berhasil mengenali batas-batas objek dengan sangat tajam. Oleh karena itu, strategi optimasi adalah faktor yang akan mengubah UNet++ dari sekedar susunan algoritma menjadi suatu model yang mampu mengenali pola dengan akurat.
Dengan mengombinasikan kalkulasi error yang cerdas dan pengawasan di setiap level jaringan, UNet++ mampu menghasilkan segmentasi citra yang jauh lebih halus dan presisi dibandingkan versi atau generasi UNet sebelumnya. Terima kasih.